Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Yutanbu. Pada video kali ini, seperti yang kita lihat sama-sama di depan, power amplifier yang saya rakit sudah jadi ya teman-teman. Nah, nanti sebentar lagi akan kita buka tutupnya, kemudian akan saya review sedikit dan kita coba akan dengarkan bagaimana hasil suaranya. Nah, tapi sebelum itu saya akan bagikan beberapa bagian video perakitan pada siang hari tadi, sehingga teman-teman bisa mengetahui bagaimana tahapan-tahapan saya merakit power amplifier ini. Jadi simak dulu video berikut ini. Untuk memulai perakitan ke dalam box, pertama saya memasang trafo, kemudian fuse, kipas, dan tentunya saklar power on off, juga LED indikator. Saya menggunakan tegangan 42 volt AC, dan pada bagian primer 0 dan 240. Untuk pemasangan berikutnya adalah PSU atau diode dan elko. Nilai elko nya, setiap elko nya ini 6800 mikrofarad 35 volt. Ini ada 8, tetapi sistem pemasangannya adalah seri paralel, sehingga kalau kita total ini bagian railnya atau sisinya, setiap sisi ini nilainya 6800 kali 2 itu 13.600 70 volt. Ini juga 13.670 volt. Jadi ini cukup memadai jika kita menggunakan tegangan trafo 42 volt AC, apalagi jika kita menggunakan tegangan primer 0 dan 240. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya menggunakan 240. Kita lanjut ke bagian drivernya. Ini adalah penampakan driver yang sudah saya rakit dan siap untuk dimasukkan ke dalam box seperti ini. Ini sudah di instalasi perkabelannya, jadi tinggal dimasukkan ke dalam box. Kita lihat dari beberapa sisi. Di bagian sisi depan, nanti kipas di sini. Kita putar lagi. Nah, seperti ini. Dan perkabelannya bisa dilihat. Nah, ini untuk kabel input dari potentiometer nanti ke sini. Sedangkan ini untuk power supply-nya, ini negatif, ground, dan positif. Kemudian ini untuk ke speaker ya. Oke, akan saya masukkan driver ini ke dalam box tersebut. Oke. Nah, sebelum dimasukkan ke box, pastikan dulu kita untuk setting DCO. Ini sudah saya tempelkan probe-nya untuk output speaker dan bagian ground. Jangan lupa untuk inputnya digabungkan antara ground dan plusnya. Ini sudah saya masukkan ke PLN sudah. Nah, sekarang skalanya saya menggunakan 2, ini 0,00. Jika menggunakan 200 mili 0,008 ya, ini sudah sangat aman ya teman-teman. Jadi pastikan dulu untuk men-setting DCO nya. Kenapa? Karena kelemahan dari box yang kecil atau sempit ini, kita tidak bisa setting DCO ketika driver ini sudah berada di dalam box. Maka kita lakukan setting driver di luar box sebelum masuk. Kira-kira begitu ya teman-teman. Baiklah, sekarang kita akan buka boxnya. Nah, tapi terlebih dahulu saya akan perlihatkan panel depannya. Di sini simpel sekali, ada saklar, kemudian ada LED indikator, juga ada potentiometer, ada 2 buah. Yang di atas adalah potentiometer channel kanan,
yang di bawah potensiometer channel kiri. Nanti tinggal diberi label saja. Untuk box ini saya tidak membuat lubang karena sudah ada lubangnya, sehingga untuk input dan output udara sudah disediakan ya. Jadi memudahkan saya sehingga saya tidak perlu ngebor-ngebor lagi. Sebelum saya jelaskan, saya akan perlihatkan bagian belakangnya. Di bagian belakang ada input RCA stereo, kemudian ada terminal untuk ke speaker, ada fuse, ada kabel AC tentunya. Nah, pada video tadi saya sudah janji akan menjelaskan kenapa saya menggunakan lilitan 0 dan 240, bukan 0 dan 220. Nah, sebenarnya sebelum saya masuk box ini saya sudah coba-coba ya beberapa hari, mungkin 2 hari kalau nggak salah. Jadi pertama saya coba dengan 0 220, kemudian bagian sekundernya ini 35 volt. Setelah dicoba, ini cukup adem transistor finalnya. Jadi untuk 2 set Toshiba channel kiri dan kanan ini cukup adem. Jadi kalau misalnya teman-teman suka menyetel musik dengan kencang kemudian lama-lama, saya sarankan menggunakan tegangan 35 volt AC seperti itu ya. Nah, tetapi saya penasaran teman-teman karena pada trafo ini ada 42 voltnya. Akhirnya saya cobalah ke 42 volt. Jadi kalau 35 volt tadi DC nya sekitar 50 volt. Nah, sekitar 50 volt ya. Jika 42 volt AC, maka DC nya sekitar 60 volt DC. Nah, dengan 60 volt DC, transistor finalnya ada 2 set masing-masing. Ini kalau disetel kenceng dan lama itu cukup panas teman-teman. Jadi menurut saya panas. Nah, jadi akhirnya saya berpikir untuk mengambil jalan tengahnya. Nah, jalan tengahnya adalah saya menggunakan tetap 42 volt AC pada bagian sekundernya, tetapi pada bagian primernya 0 dan 240. Nah, tegangannya dihasilkan atau DC-nya ini sekitar 57 volt DC. Jadi sekitar ada penurunan sekitar 3 volt. Dan ini hangat tapi tidak panas ya. Jadi menurut saya ini tepat bagi saya menggunakan tegangan 57 untuk transistor final 2 set Toshiba ya. Dan itu mungkin bergantung juga terhadap ini ya, ketebalan heatsink, kemudian kencang-kencangan kipas. Nah, untuk kipasnya sendiri saya hanya jalankan pada 0 dan 9 volt. Supaya apa? Supaya tidak berisik. Karena ini sebenarnya amplifier untuk ruangan ya. Jika mau digunakan untuk kencang-kencang bisa diubah pada bagian tegangan eksternalnya menjadi 0 dan 12. Tapi tentunya ini akan kencang dan berisik. Nah, untuk regulatornya saya pasang di sini sehingga memudahkan ketika kita solder di bagian trafo. Nah, apalagi yang perlu saya jelaskan teman-teman? Oh ya, untuk PSU-nya atau elko-nya. Untuk elko ini ada 8 buah. Setiap elko nilainya 6835 volt. Ini sistemnya seri paralel. Seri paralel ya. Jadi ketika di seri yang akan bertambah adalah tegangannya. Jadi 2 di seri tegangannya menjadi 70 volt. Jadi kalau 2 6800 mikrofarad 70 volt. Kemudian di paralel. Nah, kalau di paralel yang berubah adalah mikrofaradnya. Jadi 70 volt mikrofaradnya menjadi 13.600, 6.800 tambah 6.800. Nah, jadi hasil akhirnya setiap rail, setiap sisi ini 13.670 volt. Jadi ini cukup memadai untuk menghandle tegangan dari trafo yang sudah disetarakan atau disearahkan, yaitu sekitar 57 volt DC. Jadi ada space berapa itu? 57 ke 70 ya, cukup banyak. 13 volt ya, cukup banyak 13 volt. Jadi menurut saya sudah cukup. Nah, ini penampakan akhirnya seperti ini. Posisinya bisa berdiri teman-teman amplifiernya. Tapi bukan berarti tidak ada kelemahan. Kelemahannya adalah tidak bisa setting DCO ketika sudah terpasang di box. Jadi settingnya sebelum masuk ke dalam box karena posisinya sangat sempit seperti ini. Nah, potensiometernya di sini di kanan tujuannya adalah agar
bisa jauh dari kabel-kabel yang mengandung listrik atau arus. Untuk PSU nya ini kabelnya seperti ini, jadi ini tidak mungkin terbalik meskipun saya menggunakan warna yang sama karena sudah ada sekat-sekatnya. Ini min, ground, dan plus. Untuk kabel speaker tidak apa-apa ya bergabung dengan kabel yang berarus, tidak apa-apa karena ini bukan inputan ya, hanya keluaran. Untuk speakernya kabelnya seperti ini. Nah, ini masuk ke terminal speaker. Itu aja teman-teman, mungkin sudah cukup yang saya jelaskan untuk power ini. Dan sekarang saatnya saya akan coba untuk cek sound supaya teman-teman juga tahu bagaimana hasil suaranya. Baiklah teman-teman, ini sudah saya sambungkan ke speaker bagian belakang melalui input RCA dan MP3 player yang model seperti ini. Dan sekarang akan kita nyalakan MP3 playernya, nyala, dan kita nyalakan amplifiernya. Dengarkan dengan headset teman-teman. Saya akan putar sisi kiri dulu, sisi kiri. Saya matikan, saya putar sisi kanan. Saya kecilkan lagi. Nah, tidak ada dengung teman-teman. Coba saya dekatkan ke speaker, tidak ada dengung dan noise-nya. Yang sisi kanan juga tidak ada dengung. Ya, oke. Sekarang kita coba kedua-duanya. Gunakan headset agar suaranya lebih jelas. Mungkin itu saja teman-teman review dan cek sound dari saya kali ini. Mudah-mudahan perakitan ini bisa membantu teman-teman yang baru pemula atau baru memulai belajar merakit. Bagi teman-teman yang sudah expert, yang sudah sering merakit, mungkin video ini bisa sebagai referensi saja bahwa merakit itu tidak harus sama ya. Dan seperti inilah cara saya merakit untuk box sempit seperti ini. Terima kasih sudah menonton video-video saya, dan bagi yang belum subscribe, jika ingin subscribe silahkan di subscribe agar informasinya bisa langsung ketahuan jika saya mengupload video baru. Oke, kita ketemu lagi di video-video saya yang akan datang. Sampai jumpa.